Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua Bapak Ibu keluarga besar GPDI El Shaddai Magelang. Senang sekali hari ini kita berjumpa dalam renungan untuk bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita di dalam Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Sekali lagi Bilangan 6 ayat 22 sampai 27. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya, beginilah harus kamu memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka." Puji Tuhan, luar biasa bahwa firman Tuhan hari ini mengenai berkat. Ya, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini yaitu doa berkat. Tuhan memberikan perintah kepada Harun sebagai seorang imam dan juga anak-anak Harun untuk memberkati umat-umat Israel. Mengapa Tuhan menyampaikan bahwa umat-umat Israel harus diberkati? Mereka harus memperhatikan tentang doa berkat ini. Karena Tuhan tahu bahwa umat-umat Israel itu membutuhkan berkat daripada Tuhan. Dan imam-imam yang diutus oleh Tuhan harus menyampaikan doa berkat kepada umat-umat Israel supaya mereka diberkati oleh Tuhan. Pada zaman saat ini juga bagi gereja Tuhan di akhir zaman ini, pentingnya doa berkat ini juga adalah merupakan sebuah kebutuhan di mana umat-umat Tuhan tidak boleh mengabaikan, tidak boleh menyepelekan yang namanya doa berkat. Karena doa berkat ini adalah merupakan menjadi kebutuhan yang pokok bagi kita, orang yang beriman secara rohani, bahwa kita bukan hanya berpikir berkat secara jasmani, tetapi ada berkat yang memang secara khusus Tuhan sampaikan, Tuhan berikan, dicurahkan kepada umat-umat Tuhan. Ada gereja-gereja Tuhan, ada anak-anak Tuhan yang menyepelekan pentingnya doa berkat ini. Mereka ketika datang beribadah, kenapa doa berkat itu begitu penting? Doa berkat ini adalah rangkaian ibadah yang disebutkan atau disampaikan di penghujung acara atau di dalam doa penutup, di mana setelah jemaat Tuhan mengikuti ibadah dari pujian firman Tuhan, kemudian menyelesaikannya ditutup dengan menerima doa berkat. Jadi doa berkat ini adalah juga merupakan rangkaian dari keseluruhan acara ibadah kita kepada Tuhan. Apa pentingnya atau manfaatnya dari doa berkat itu? Dan itu yang disampaikan oleh Tuhan kepada Harun supaya harus menyampaikannya, harus memberkati umat Israel. Dan kita sebagai Israel rohani di akhir zaman, kita pun mau belajar dan mengerti mengapa kita harus berpegang, harus mendengar, menerima dari doa berkat hamba-hamba Tuhan itu. Manfaat dari doa berkat itu kalau kita membaca dari doa yang disampaikan atau oleh Tuhan dalam pembacaan kita. Yang pertama di ayat yang ke-24 ya. Ayat yang ke-24 itu di situ dikatakan bahwa dari doa berkat itu ada kuasa untuk kita menerima berkat. Ya, ada kuasa untuk kita menerima berkat. Berkat akan dicurahkan oleh Tuhan atas kehidupan kita sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan kita. Meskipun waktu kita mungkin menengadahkan tangan, waktu kita mendengarkan doa berkat itu ya Bapak Ibu, kita tidak menerima berkat saat itu juga. Tetapi waktu doa berkat itu disampaikan oleh hamba Tuhan, dilepaskan bagi umat-umat Tuhan, maka saat itu juga bahwa doa berkat itu memberikan iman bahwa berkat itu diberikan bagi orang yang meresponi dari doa berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan itu. Bahwa berkat itu berasal daripada
Tuhan. Dalam Amsal 10 ayat yang ke-22 di sana dikatakan berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Bukan berarti bahwa kita tidak perlu bekerja, tetapi ayat ini menekankan bahwa berkat itu asalnya dari Tuhan. Itulah sebabnya kita memerlukan menerima, meresponi doa berkat itu. Yang kedua, manfaat dari doa berkat itu adalah ada kuasa perlindungan, ya. Tetap di ayat yang ke-24 tadi dikatakan bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Jaminan dari firman Tuhan, waktu doa berkat dilepaskan oleh seorang hamba Tuhan sebagai utusan Tuhan, maka janji daripada Tuhan, berkat yang Tuhan sediakan adalah berkat perlindungan. Tuhan menemani kita, Tuhan memberikan perlindungan kita. Dan biarlah melalui doa berkat yang disampaikan itu, maka Tuhan akan memberikan kemampuan. Dalam Mazmur 121 ayat 3 sampai ayat yang ke-8, Mazmur 121 ayat 3 sampai 8 firman Tuhan berkata, Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini menjamin bagi kita bahwa doa berkat yang dilepaskan menjamin Tuhan itu adalah tempat perlindungan kita. 24 jam Tuhan menjagai kita, memberikan perlindungan bagi kita. Yang ketiga, ada kuasa kemuliaan Tuhan. Di ayat yang ke-25, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Wajah ini berbicara tentang kemuliaan Tuhan. Ketika kita mencari wajah Tuhan, ini berbicara bahwa kita akan menikmati kemuliaan Tuhan. Dan waktu Tuhan berkata, Tuhan menyinari kita dengan wajahnya, artinya bahwa Tuhan memberikan kemuliaannya bagi kita. Kekudusan, kemuliaan Tuhan ketika melingkupi setiap kehidupan kita yang percaya kepada Tuhan, maka kita percaya kekudusan Tuhan itu melekat dan boleh melingkupi setiap hidup orang percaya. Selanjutnya, yang keempat, bahwa manfaat dari doa berkat itu ada kuasa kasih karunia. Ya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Apa kasih karunia itu? Kasih karunia adalah merupakan hal yang tidak layak untuk kita terima, yang tidak sepatutnya kita menerimanya, tetapi Tuhan memberikannya kepada kita. Satu contoh bukti yang nyata adalah mengenai pengampunan dosa. Kita adalah orang berdosa yang seharusnya tidak layak menerima keselamatan, tidak layak menerima kehidupan kekal, tetapi karena kasih karunia, waktu Tuhan memberkati kita dengan kasih karunia, seharusnya ada hal yang tidak boleh kita terima, tidak bisa kita terima, tetapi karena Tuhan memberkati dengan kasih karunia itu, maka kita diberikan peluang, kita diberikan yang seharusnya tidak dapat diberi, namun kita menerimanya sebagai anugerah daripada Tuhan. Ini adalah berkat yang luar biasa Bapak Ibu, karena sesuatu yang tidak bisa kita dapatkan di dunia ini, namun Tuhan bisa memberikannya atas kasih karunia-Nya. Yang berikutnya ayat 26 ya. Ayat bagian yang kelima, ada perhatian khusus dari Allah. Di ayat yang ke-26, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Betapa senang Bapak Ibu ketika Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Ada perhatian khusus, tidak menoleh tetapi benar-benar melihat kita, mengarahkan perhatiannya kepada kita, tertuju kepada kita. Ini adalah sesuatu hal yang luar biasa. Tuhan benar-benar melihat kita, memperhatikan kita, tidak membiarkan kita. Karena itu dikatakan dengan kasih Tuhan mengarahkan wajahnya kepada kita. Dia selalu mempedulikan kita. Apapun yang menjadi kebutuhan, persoalan,
Dia selalu mengarahkan wajahnya kepada kita. Apabila kita mau berseru, Tuhan tidak pernah tutup telinga. Dia selalu mendengar dan memperhatikan kita. Yang terakhir di ayat yang ke-26, yaitu dari doa berkat, ayat yang ke-26, dan memberi engkau damai sejahtera. Damai sejahtera tidak bisa kita beli di toko. Damai sejahtera tidak bisa kita beli dengan harga yang mahal sekalipun. Damai sejahtera hanya bisa diberikan oleh Tuhan Sang Pemberi damai sejahtera itu. Oleh karena itu, hanya Tuhan yang sanggup memberikan damai sejahtera bagi kita. Karena sebanyak apapun harta kita, setinggi apapun mungkin kedudukan kita sebagai manusia, setenar apapun sebagai manusia, tidak akan pernah bisa atau sanggup membeli damai sejahtera. Kalau kita mungkin kaya, kita punya kedudukan, kita punya segala-galanya, tetapi tidak memiliki damai sejahtera, maka semua yang kita miliki tidak akan memberikan pengaruh apa-apa dalam hidup kita. Tetapi damai sejahtera itu Tuhan berikan bagi orang yang mau meresponi dari berkat-berkat yang disediakan oleh Tuhan. Hal yang sangat penting yang perlu kita ketahui mengenai doa berkat ini Bapak Ibu. Di ayat yang ke-27 dikatakan bahwa berkat Tuhan itu disampaikan atas nama Tuhan sendiri. Ayat yang ke-27 dikatakan, demikianlah harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Hamba Tuhan hanyalah perantara, alatnya Tuhan untuk mengucapkan doa berkat. Tetapi sumber berkat itu adalah Tuhan sendiri, dan berkat itu sendiri dikatakan ketika disampaikan itu atas nama Tuhan sendiri. Betapa luar biasa. Karena itulah Bapak Ibu bahwa doa berkat ini sangat penting. Jangan sampai kita yang mungkin menganggapnya bahwa oh itu hanya doa penutup. Setelah kita tahu firman Tuhan ini betapa pentingnya doa berkat itu Bapak Ibu, maka jangan sepelekan doa berkat. Jangan menyia-nyiakan doa berkat itu. Waktu kita menyepelekan, menyia-nyiakannya, sama artinya kita membuang berkat. Tapi kita semua pastinya menginginkan, merindukan hidup kita senantiasa menerima berkat-berkat Tuhan. Oleh karena itu jangan sampai kita menyepelekan doa berkat yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Ketika acara ibadah selesai, ikutilah sampai dengan selesai sehingga kita dapat menerima, mengamenkan, meresponi doa berkat itu sebagai wujud kasih dan kemurahan Tuhan yang senantiasa siap memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, buat berkat Tuhan lewat firman-Mu, agar kami semakin diberikan pengertian lebih dalam akan kebenaran firman Tuhan. Terlebih firman-Mu untuk kami mengerti mengenai doa berkat, agar kami tidak mengesampingkan, tetapi kami benar-benar mengerti bahwa Engkau yang sangat rindu berkat itu dapat kami nikmati. Oleh sebab itu bawa kami umat-umat-Mu keluarga GBD LCAD Magelang untuk meresponi setiap berkat-berkat yang Engkau sampaikan melalui setiap hamba-hamba-Mu. Tuhan, Engkau baik, kasih setiamu untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Mu tetap turun-temurun. Tuhan, Engkau penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Terima kasih, kami bersyukur buat firman-Mu, kami terima di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.